Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Putra dari IPS 6E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa saja yang telah kita pelajari dalam mata kuliah ekonomi sumber daya manusia, ketenagakerjaan dan kependudukan. Oke, pertanyaan pertama, coba jelaskan tentang ekonomi SDM. Baik, ekonomi sumber daya manusia adalah suatu ilmu ekonomi yang membahas tentang bagaimana perencanaan sumber daya manusia di dalam konteks pembangunan ekonomi. Nah, di dalam ekonomi sumber daya manusia terdapat beberapa dua lingkup, diantaranya itu perencanaan sumber daya manusia, perencanaan ketenagakerjaan maupun perencanaan kependudukan sendiri. Oke, pertanyaan kedua, coba jelaskan tentang permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja itu dipengaruhi atas suatu barang produksi. Artinya apa? Jika perusahaan ingin menambah hasil produksinya dalam perusahaannya, maka perusahaan tersebut akan menambah tenaga kerja. Nah, perusahaan tersebut juga diperuntukkan untuk menjaga stabilitas agar keinginan masyarakat itu tetap stabil ataupun meningkat. Pertanyaan ketiga, coba jelaskan tentang penawaran tenaga kerja. Mengenai tentang penawaran tenaga kerja. Nah, pengenalan tenaga kerja itu adalah suatu kondisi di mana perusahaan itu hubungan antara tingkat upah dan tenaga kerja yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh perusahaan untuk menganalisis bagaimana tingkat upah yang kemungkinan itu dapat berubah dalam jangka waktu tertentu. Oke, pertanyaan keempat, coba jelaskan tentang pasar tenaga kerja. Mengenai tentang pasar tenaga kerja. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, pasar adalah tempat penerimaan atau tempat sistem tawar menawar itu terjadi. Artinya pasar tenaga kerja adalah suatu tempat yang dimana di dalamnya itu terkait tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja itu berinteraksi. Nah, ada beberapa jenis pasar tenaga kerja. Pertama itu pasar sekunder dan pasar primer. Nah, pasar sekunder itu adalah pasar yang berkaitan tentang pekerja yang kondisinya itu mengenai jumlah lokasinya itu sangat tinggi. Lalu kemudian pasar sekunder itu mengenai tentang notabene itu hanya sementara atau paruh waktu. Oke, pertanyaan selanjutnya, coba jelaskan tentang perbedaan tingkat upah. Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya perbedaan tingkat upah itu dapat terjadi disebabkan karena perbedaan tingkat pendidikan, latihan dan juga pengalaman. Lalu kemudian artinya apa? Semakin kecil proporsi yang biaya bekerja terhadap biaya keseluruhan, maka semakin tinggi pula tingkat upah. Misalnya contoh pada perusahaan yang padat modal seperti perusahaan minyak, perusahaan pertambangan, industri maupun lain sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya, coba jelaskan tentang mengenai human capital. Nah, mengenai tentang human capital bisa kita katakan sebagai modal manusia. Nah, namun sebaliknya juga modal manusia itu adalah merupakan sekumpulan aspek pengetahuan, keahlian yang mana menjadikan seseorang itu menjadi manusia sebagai aset di dalam perusahaan. Lalu kemudian ia menjadi nilai tambah bagi perusahaan di dalam menjalankan operasionalnya setiap hari melalui motivasi, kompetensi serta kerja sama antara tim dalam perusahaan. Lalu kemudian kontribusi yang diberikan di dalam perusahaan
oleh karyawan dapat berupa skill atau juga berupa produktivitas perusahaan, pemindahan pengetahuan maupun juga yang dimiliki karyawan kepada perusahaan, serta perubahan budaya yang ada di dalam sebuah perusahaan. Oke, selanjutnya coba jelaskan tentang struktur upah. Oke, baik. Mengenai tentang struktur upah. Nah, struktur upah bisa dikatakan sebagai susunan tingkat upah dari yang terendah hingga dengan yang tertinggi, atau kebalikannya itu sendiri, yang dimana memuat kiaran seperti nominal upah dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu kemudian upah yang tercantum di dalam struktur upah dalam skala upah itu merupakan upah atau gaji pokok yang merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut daripada tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan itu sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya. Coba jelaskan tentang diskriminasi tenaga kerja. Nah, seperti yang kita ketahui bersama-sama, diskriminasi di pasar tenaga kerja itu membicarakan tentang perbedaan upah dan kesempatan kerja untuk pekerjaan yang sama. Nah, hal ini disebabkan karena perbedaan ras, perbedaan gender, perbedaan suku bangsa maupun perbedaan lainnya. Nah, sedangkan yang terjadi adalah perbedaan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan, atau bisa dikatakan dengan gender, itu terjadinya perbedaan upah antara pekerja kelas tertentu, dan juga pada perbedaan tingkat pendidikan itu sendiri. Nah, lalu kemudian diskriminasi pasar tenaga kerja itu banyak terjadi di beberapa negara. Perbedaan warna kulit misalkan contoh, disebabkan karena perbedaan warna kulit masih mempengaruhi upah yang diterima. Nah, perbedaan ini tentunya diharuskan bahwa pekerjaan kulit putih dan hitam itu memiliki posisi yang sempurna. Begitu juga jika perbedaan perlakuan di antara para pekerja itu sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya. Coba jelaskan tentang mobilitas tenaga kerja dan migrasi. Baik, mengenai tentang mobilitas tenaga kerja dan migrasi. Nah, mobilitas tenaga kerja yang terjadi di Indonesia itu terdiri dari dua jenis, yaitu mobilitas tenaga kerja secara spesial dan mobilitas tenaga kerja secara non spesial. Artinya apa? Mobilitas tenaga kerja ini secara spesial juga terdapat dua jenis, di mana yaitu mobilitas secara permanen dan mobilitas secara non permanen. Nah, sementara mobilitas tenaga kerja yang non spesial itu merupakan perpindahan dari sektornya maupun status yang diberikan oleh perusahaan atau yang diberikan oleh para pekerjaannya. Nah, seperti yang kita ketahui misalnya migrasi itu adalah suatu perpindahan penduduk atau perpindahan tenaga kerja dari negara asal imigran ke negara asal tenaga kerja ini berpindah. Oke, selanjutnya. Coba jelaskan tentang campur tangan pemerintah. Oke, baik. Di dalam pasar tenaga kerja perlunya campur tangan pemerintah di dalamnya. Itu guna daripada itu adalah agar tidak terjadi yang namanya simpang siur di dalam suatu pasar tenaga kerja. Nah, kegunaan dari campur tangan pemerintah. Nah, pasar tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak ada pemerintah yang dikatakan sebagai penengah antara para konsumen dan para perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, dengan seperti itu maka pasar tenaga kerja akan dapat berjalan secara baik dikarenakan adanya campur tangan pemerintah di dalamnya. Nah, pasar sendiri itu tidak dapat
berdiri atau tidak dapat berjalan dengan sendiri tanpa adanya pemerintah di dalamnya. Oke, selanjutnya coba jelaskan tentang serikat pekerja. Oke, seperti yang kita ketahui bersama, misalnya serikat pekerja atau kita sebut dengan kata serikat buruh. Nah, guna daripada serikat pekerja itu sebagai lembaga atau sebagai kelompok agar nantinya perusahaan itu tidak dapat berbuat semena-mena kepada para karyawannya. Nah, serikat buruh ini diciptakan sebagai bentuk perlawanan bagi para buruh-buruh atau karyawan-karyawan yang kerja di beberapa perusahaan-perusahaan besar. Oke, selanjutnya coba jelaskan tentang mengenai pengangguran. Nah, mengenai tentang masalah pengangguran bukan hal lagi yang perlu dibahas, atau bisa dikata sudah sering kita bahas mengenai masalah pengangguran. Nah, seperti contoh di dalam Indonesia ini, pengangguran itu kian tahun itu kian meningkat dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkan pengangguran itu dapat meningkat secara terus-menerus, diantaranya kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya efektivitas di dalam suatu lembaga yang dimana itu terdiri dari beberapa seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian pengangguran suatu hal yang sangat bisa dikatakan sebagai hal yang lumrah untuk dibicarakan di beberapa negara. Nah, pengangguran adalah suatu masalah yang besar atau suatu musuh bagi negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia kita saat ini. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.